mulai saja pelajaran kali ini, yaitu tentang sarana dan prasarana. Mungkin di sini sudah ada yang tahu apa itu sarana dan prasarana. Ya, Mbak Vina silahkan menjawab. Ya, jadi sarana itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk mencapai tujuan. Contohnya itu seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Kalau prasarana sendiri itu adalah fasilitas yang menunjang agar terselenggaranya suatu proses dari pembelajaran untuk mencapai tujuan seperti itu. Kalau contoh dari prasarana itu kayak ruang kelas, eh, kantor, terus gedung, seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud tertentu. Sarana ini lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, seperti komputer, meja, telepon, dan sebagainya. Atau benda bergerak atau bisa dibilang ada bentuk fisiknya. Sedangkan prasarana sendiri itu adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya dari suatu proses atau upaya. Jika tadi sarana lebih ditujukan kepada benda yang bergerak, untuk prasarana ini adalah lebih ditujukan kepada benda yang tidak bergerak seperti ruang, eh, gedung, dan tatanan letak. Selanjutnya yaitu tujuan dari diadakan sarana dan prasarana. Tujuan yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Sedangkan tujuan yang kedua adalah menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Tujuan yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan yang terakhir atau yang keempat yaitu membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari administrasi sarana dan prasarana. Untuk ruang lingkup yang pertama yaitu office supplier atau peralatan atau perlengkapan kantor. Untuk office supplier ini dibedakan menjadi dua, yaitu dapat dilihat dari penggunaannya dan dapat dilihat dari bentuknya. Untuk dilihat dari bentuknya itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk lembaran, yang kedua peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk non-lembaran, yang ketiga peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk buku. Untuk yang berbentuk lembaran itu seperti kertas HVS, kertas folio bergaris, kertas karbo, amplop, map, dan lain-lain. Untuk yang non-lembaran itu seperti gunting, cutter, meja, kursi, terus pulpen, dan lain-lain. Untuk yang berbentuk buku itu seperti buku catatan, buku tamu, buku agenda, dan lain-lain lagi. Untuk yang dapat dilihat dari penggunaannya itu terbagi menjadi habis pakai dan tidak habis pakai. Untuk habis pakai, contohnya itu seperti kertas, tinta, klip, pulpen, pensil, dan lain-lain lagi. Untuk yang tidak habis pakai yaitu seperti stapler, cutter, gunting, dan barang-barang yang tidak habis dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk ruang lingkup yang kedua yaitu office mesin atau mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor ini adalah alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi seperti mencatat, mengelola, menyimpan, dan lain-lain. Contohnya itu seperti komputer, LCD, terus mesin fotokopi, mesin printer, mesin scanner, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu office furniture atau perabotan kantor. Perabotan kantor ini merupakan benda kantor atau alat yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan. Contohnya itu seperti kursi, meja, lemari, papan tulis, dan lain-lain.
Yang keempat yaitu mesin komunikasi kantor. Mesin ini digunakan untuk alat komunikasi antar pegawai atau pegawai internal dan eksternal. Itu seperti telepon, intercom, fax mail, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu office arrangement atau interior kantor. Interior kantor merupakan benda yang digunakan untuk memberikan bantuan untuk menambah suasana. Itu seperti lukisan, vas bunga, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada office layout atau tata ruang kantor. Ini dimaksudkan untuk membantu penyusunan tata ruang atau alat-alat sehingga terciptanya kenyamanan bagi karyawan yang bekerja dalam kantor tersebut. Contohnya seperti penataan meja kursi antar pegawai dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari sarana dan prasarana. Jenis-jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu sarana dan prasarana di sekolah dan di kantor. Untuk sarana di sekolah jenisnya ada seperti papan tulis yang digunakan untuk menunjang pembelajaran, lalu meja, kursi, LCD, proyektor, spidol, penghapus, dan lain-lain. Untuk sarana di kantor sendiri yaitu seperti mesin fotokopi, mesin scanner, printer, komputer, terus meja, kursi kantor, lemari, dan lain-lain. Untuk prasarana sendiri, yang di sekolahan itu seperti ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, laboratorium, ruang baca, dan lain-lain lagi. Untuk yang di kantor seperti ruang karyawan, ruang rapat, ruang direktur, gedung, dan lain-lain. Ya, tadi kan sudah dijelaskan tentang jenis-jenis sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat suatu video yang berisikan tentang jenis-jenis sarana dan prasarana. Mungkin dengan kalian melihat video ini, kalian bisa lebih paham apa saja jenis-jenis dari sarana dan prasarana itu sendiri. Ya, silakan menikmati videonya. Ya, setelah melihat tayangan video tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi sekitar 6 kelompok saja untuk berdiskusi tentang tayangan tadi. Kita baginya berhitung saja supaya lebih cepat dan efisien. Langsung saja mulai berhitung dari sebelah kanan, mulai dari 1 sampai 6, lalu 1 lagi. Ya, waktu untuk berdiskusi sudah habis. Silahkan untuk perwakilan 2 kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok 3 dan kelompok 5 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih.